Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mendengar pernyataan Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, yang mana pada poinnya adalah agar Presiden mengeluarkan dekret untuk memperpanjang jabatan Presiden sekaligus amandemen dan menunda pemilu. Saya tidak habis pikir pernyataan Lanyala Mataliti ini di forum yang resmi. Apakah beliau beralasan dengan mengatakan bahwa pemilu 2024 ini panas, lalu kemudian beliau menyatakan perlunya mengeluarkan dekret? Sangat tidak beralasan ini. Kenapa? Karena pemilu ini berlangsung dengan secara rutin 5 tahun sekali. Bahkan pasca reformasi pun Indonesia pernah melaksanakan pemilu dengan damai, tentram, dan lancar. Pasca reformasi juga terlaksana dengan baik. Kenapa tahun 2024 ini berbagai pihak ingin menyatakan menunda pemilu? Ya. Saya sebagai masyarakat akar rumput di daerah tentunya keberatan atas pernyataan dari Lanyala Mataliti tersebut. Kenapa? Implikasinya justru sangat rentan dan tinggi terhadap konflik-konflik sosial yang ada di negara kita, bahkan mungkin di garis masyarakat. Dalam tataran elit, mungkin pemerintah bisa melakukan konsolidasi dengan berbagai elit partai politik di nasional. Terbukti memang banyak sekali partai politik yang mengaksesi atau dilaksanakannya pilkada secara serentak, tidak ada perubahan, yang otomatis adanya PJ baru. Hanya PKS yang menolak. Ada pejabat bupati sementara di daerah, gubernur juga seperti itu, yang saat ini sudah digugat oleh cucu dari Muhammad Hatta. Ini terjadi pelanggaran. Sayangnya partai politik, terutama partai pemerintah, tidak bersuara atas kondisi seperti ini. Padahal cukup bisa partai politik melakukan upaya untuk melakukan revisi undang-undang sehingga pelaksanaan pilkada tetap bisa dilaksanakan sebelum pemilu 2024, agar proses demokrasi berjalan tidak terlalu banyak PJ baik itu gubernur maupun di kabupaten kota. Tapi apalagi saat ini sudah rencana untuk melaksanakan pilkada. Muncul lagi isu bahwa akan dimundurnya pemilu dengan berbagai alasannya. Saya kira memang elit-elit partai politik, elit-elit para penguasa seperti Lanyala Mataliti inilah orang-orang yang menimbulkan konflik sosial, memunculkan situasi-situasi yang sulit untuk digambarkan. Bagaimana ketika proses demokrasi ini disumbat oleh berbagai elit politik, maka tentu saja masyarakat tidak akan tinggal diam. Peristiwa penundaan pemilu nantinya juga tidak hanya terjadi konflik secara vertikal di pemerintah, tapi juga akan terjadi konflik-konflik di daerah. Kenapa demikian? Otomatis adanya perpanjangan waktu dari
jabatan anggota DPRD provinsi dan kabupaten. Ini tentu saja akan menimbulkan konflik baru di setiap partai politik. Karena setiap partai politik tentunya akan melihat ini sebuah problem. Bagaimana proses pergantian anggota dewan ini? Bagaimana peralihannya? Yang mestinya 2024 kemudian ditunda. Mekanismenya artinya setiap partai politik harus mempunyai regulasi untuk menghadapi problem ini. Dan apabila dia salah gunakan, salah tangani, maka tidak untuk kemungkinan akan terjadi konflik-konflik yang cukup mendasar di masyarakat. Nah, ini mestinya dipikirkan oleh Lanyala Mataliti agar kondisi grassroots masyarakat ini bisa ditangkap juga oleh Lanyala Mataliti. Bagaimana suara-suara masyarakat grassroots ini? Otomatis apabila terjadi konflik-konflik besar dalam partai politik, maka akan muncullah kelemahan, kewibawaan, power dari partai politik terus menjadi lemah. Apabila partai politik menjadi lemah, maka secara otomatis hilanglah sarana untuk bagaimana proses peralihan kepemimpinan di tingkat nasional, kabupaten dan provinsi tentunya. Berarti ini akan memunculkan konflik-konflik baru lagi. Terjadinya kekacauan di partai politik tentunya juga akan berakibat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya kira itu bukan hanya satu partai politik, hampir seluruh partai politik akan menemui problem-problem seperti itu. Oleh karena itu, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti ini mempunyai misi kelihatannya untuk mengecilkan, mengurangi, bahkan mungkin menghancurkan organisasi partai politik. Kenapa? Karena nanti ketika dekret itu keluar, ketika itu ada penundaan pemilu, maka akan terjadi kekacauan dalam partai politik. Ini sangat mengerikan menurut saya. Dan saya kira memang Lanyala Mataliti harus bertanggung jawab. Apabila ini benar-benar terjadi dekret ini, Lanyala Mataliti harus bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa. Tentu saja bukan hanya Lanyala Mataliti, tapi juga banyak juga aktor-aktor yang menyatakan untuk menunda pemilu. Nah, inilah sekali lagi bagaimana kondisi ini dibaca oleh Lanyala Mataliti yang notabene orang-orang intelektual. Oleh karena itu saya tentunya ingin menyampaikan dari berbagai kekurangan pemilu, kehadiran pemilu tetap saja menjadi bagian penting dalam proses regenerasi kepemimpinan. Bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai ajang untuk evaluasi terhadap partai politik, ini juga penting. Kenapa? Karena dengan pemilu juga bagaimana partai politik melakukan dievaluasi oleh masyarakat. Kalau kita melihat partai PKS ketika oposisi, maka suara masyarakat ada yang 50% yang tidak memilih Presiden Jokowi tentunya menjadi sebuah ukuran yang sangat penting bagi masyarakat untuk memilih partai politik oposisi. Barangkali ini juga sangat penting bahwasanya PKS, saya secara pribadi sebagai akar rumput PKS menyatakan menentang atas ide disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional untuk menunda pemilu 2024. Saya Muslim SPDI, calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, akan terus bersuara menyampaikan aspirasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.